Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat sebuah permata yang sangat berkilau muncul dari dalam lautan. Garuda berkata, "Prabu, apa yang muncul karena pengadukan samudera, sehingga kami tidak mampu menahan pancarannya?" Sri Wisnu berkata, "Itu adalah Kaustuba Mani. Permata Kaustuba itu tak terbatas, tak terkalahkan. Dia adalah bentuk kecemerlangan dan pancaran cahaya. Dia adalah lambang pengetahuan, jadi tidak mungkin bagi semua orang untuk menahan kekuatannya." Dewa Indra berkata, "Jadi Prabu, apa yang harus kita lakukan?" Raja Bali berkata, "Siapa yang bisa mengambilnya?" Sri Wisnu berkata, "Dengan mengaduk lautan luas ini, kita menciptakan ketidakseimbangan. Kita menyebabkan ketidaknyamanan. Aku menyarankan agar kita mempersembahkan permata ini kepada Dewa Samudra sebagai hadiah. Sampai saat ini, permata ini berada di lautan, tapi sekarang Dewa Samudra bisa mengambilnya dengan benar." Para dewa dan iblis berkata, "Itu saran yang bagus." Resi Narada berkata, "Wahai Dewa Samudra, aku, Resi Narada, sebagai wakil dari Prabu Sri Wisnu, para dewa dan iblis, aku mengundangmu. Tolong muncullah Dewa Samudra." Dewa Samudra muncul di sana dan Resi Narada berkata, "Wahai Dewa Samudra, tolong ambil permata ini dan buat kami merasa beruntung." Dewa Samudra kemudian mengambil permata Kaustuba itu dan berkata, "Prabu Wisnu dan kalian semua mengingatku. Kalian semua membuat aku sangat berharga. Aku berterima kasih kepada kalian semua untuk ini." Dewa Samudra kemudian menghilang. Saat itu Winata telah selesai mengobati Resi Dattatreya dan pergi dari sana. Kadru berkata, "Sudah selesai, Tuan." Dattatreya berkata, "Aku sangat nyaman. Aku percaya bahwa karena obatmu, aku akan segera pulih. Jika itu terjadi, jiwaku akan memberimu berkah sehingga hidupmu akan lengkap." Winata berpikir, "Kami berperilaku tidak pantas dengannya. Dia tidak tahu bahwa aku yang mengoleskan obat, bukan saudari Kadru." Tatu berkata, "Bagaimana mungkin Dumal? Apakah Guru Dattatreya tidak benar-benar menemukan kebenaran?" Dumal berkata, "Apakah dia memainkan permainan sebagai balasan atas tipuan ibu? Jika itu terjadi, ibu akan mendapat masalah." Melihat kebahagiaan di wajah Kadru, Dattatreya berpikir, "Aku akan memberimu hasil dari perbuatanmu ketika waktunya tiba, Kadru. Tapi aku hanya ingin melihat batasan apa yang bisa kamu lewati untuk mendapatkan restuku." Saat itu dewa dan iblis masih melanjutkan pengadukan lautan dan Garuda berkata, "Sampai kapan? Ibu Laksmi membuat kami menunggu. Silahkan datang sekarang." Lautan mulai bergejolak dan sebuah pohon keluar dari sana. Melihat itu mereka semua merasa senang dan Garuda berkata, "Pohon Kalpa Wriksa." Sesanaga berkata, "Luar biasa Garuda, kamu mengenali raja dari semua pohon." Garuda berkata, "Pujian itu bisa diberikan kepada ibuku, bukan aku." Sambil bercerita tentang 7 dunia, ibu bercerita tentang dia juga. Tapi sebenarnya pohon ini lebih indah dari apa yang aku bayangkan. Sri Wisnu berkata, "Apa yang ibumu katakan padamu, Garuda?" Garuda berkata, "Prabu, jika kita memiliki keinginan di hati kita dan memintanya kepada Kalpawriksa, maka itu akan terpenuhi." Sri Wisnu berkata, "Dia mengatakan yang sebenarnya, tapi keajaiban Kalpawriksa tidak terbatas pada pemenuhan keinginan saja, Garuda. Kekuatannya jauh lebih besar." Dewa Agni berkata, "Kami tidak bisa memberimu pohon ini, Wajra. Kami para dewa telah menyembah pohon ini sejak bertahun-tahun. Kami memiliki hak tunggal atasnya." Wajrang berkata, "Mustahil. Hanya kami iblis yang menguasai surga. Jadi dalam hal ini, hanya kami yang berhak atas hal-hal yang ada di surga, bahkan Kalpawriksa." Sri Wisnu berkata, "Sangat disayangkan mereka tidak menyadarinya." Resi Narada berkata, "Hentikan sebelum memperjuangkan pohon yang bisa memenuhi keinginan semua orang. Kalian harus bertanya pada pohon Kalpawriksa di mana dia ingin tinggal." Aditi berkata, "Anakku, Resi Narada benar, kita harus memanggil pohon Kalpawriksa. Wahai pohon Kalpawriksa, mohon muncul di hadapan kami." Kalpawriksa mengambil wujud di depan mereka semua dan berkata, "Kedua kelompok dapat bergilir dan mengungkapkan keinginan mereka. Tidak peduli siapa yang aku pilih, aku pasti akan memenuhi keinginan kalian. Dalam proses ini, aku akan memutuskan dengan siapa aku harus tinggal." Raja Bali berkata, "Wajrang, Rahu, apa saran kalian?" Dewa Indra berkata, "Agni, Wayu, apa yang harus aku minta?"
Mereka semua kemudian mulai berunding. Garuda berkata, Prabu Sri Wisnu hanya menginginkan Dewi Laksmi, dan aku ingin ibu bahagia. Saudara Sesanaga, apa yang ingin kamu minta pada pohon Kalpawriksa? Sesanaga berkata, aku memiliki Tuhanku, Prabu Sri Wisnu. Aku memiliki segalanya, aku tidak menginginkan yang lain. Kalpawriksa berkata, katakan padaku Raja Iblis, apa keinginanmu? Raja Bali berkata, pasukan yang hebat dan tak terbatas. Aku harus memilikinya dalam jumlah yang besar, lebih dari siapapun di dunia ini. Kalpawriksa berkata, jadilah itu, atas berkat dari pohon Kalpawriksa, pasukan iblis yang tidak terbatas muncul di sana. Melihat itu, para dewa terkejut dan Diti merasa senang. Dewa Agni berkata, Dewa Raja, keseimbangan kekuatan sudah dimiringkan untuk para iblis. Jika mereka menjadi pemilik Amrita dan Sanjiwani Widya, maka tidak mungkin mengalahkan para iblis, karena mereka telah memperoleh pasukan yang sangat besar. Dewa Bayu berkata, Dewa Raja, aku menyarankan agar kamu meminta sesuatu yang dengannya pasukan besar ini dapat dihancurkan dengan satu serangan. Kalpawriksa berkata, katakan padaku Dewa Raja, keputusan apa yang telah kamu buat? Rasi Narada berpikir, iblis menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang akan Dewa Raja minta yang akan membuat mereka lebih kuat daripada iblis? Dewa Indra berkata, Raja Pohon, aku tidak ingin mengambil apapun darimu, aku ingin memberimu sesuatu. Mendengar itu, semua yang ada di sana menjadi bingung dan Garuda berpikir, aku harap Dewa Indra tidak melakukan kesalahan lagi karena kesombongannya, maka pengadukan lautan tidak akan berhasil. Dewa Indra berkata, harapanku adalah aku harus kehilangan ego dan kesombonganku, wahai Raja Pohon. Mendengar itu, Kalpawriksa berkata, jadilah itu. Aditi merasa senang mendengar permintaan putranya dan Kalpawriksa berkata, Dewa Raja Indra tidak meminta hal-hal materialistis dan melepaskan harga dirinya untuk perbaikan dirinya, sehingga aku akan tinggal bersamanya. Kalpawriksa akhirnya tinggal bersama para dewa. Diti menjadi kesal dan berkata, sekali lagi para dewa menang, lain kali aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Saat itu di Istana Ular, Tahtu dan Dumal sedang memandikan Kadru dan Kadru berkata, tuangkan air lagi, itu sangat busuk, aku merasa aku berbau busuk. Tahtu berkata, ibu, jika kamu mengizinkanku, bisakah aku mengatakan sesuatu? Dumal berkata, jangan marah, kami pikir bahwa kamu seharusnya tidak menipu orang tua itu. Kadru menjadi marah dan berkata, sekarang kalian berdua akan memberitahuku apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Lakukan apa yang aku perintahkan. Saat itu di lautan susu, pengadukan dilanjutkan lagi dan tiba-tiba terdengar suara gelang kaki. Garuda berkata, aroma yang begitu harum dan suara gelang kaki. Sesanaga berkata, siapa lagi selain Ibu Laksmi? Tiba-tiba dari dalam lautan muncul 3 dewi yang sangat cantik. Garuda berkata, siapa wanita-wanita ini? Dewa Indra berkata, Ramba. Rahu berpikir, aku akan memiliki hak atas Ramba. Para iblis berkata, wanita cantik, kalian sangat menarik. Dewa Agni berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Diti berkata, mereka mencoba untuk memenangkan gadis surgawi. Giliran kalian akan tiba, mengapa kalian begitu bersemangat? Saat itu Winata kembali ke gubuk dengan wajah sedih dan Dattatreya berkata, apa yang telah terjadi, mengapa kamu begitu sedih? Winata berkata, ratu sedang mengalami kesulitan yang aku rasakan. Dattatreya berkata, kamu seharusnya senang. Winata berkata, tidak tuan, aku selalu berdoa agar aku tidak pernah begitu sadis, sehingga aku memperoleh kesenangan dengan melihat kesengsaraan orang lain. Dattatreya berpikir, meski menanggung begitu banyak kesulitan, tidak ada kepahitan di hatinya. Hatinya sangat murni. Dattatreya berkata, waktu ingin membuat perubahan drastis. Besok keinginan banyak orang akan terhapus. Namun, sebagian orang yang hidupnya dipenuhi kesulitan dalam hidupnya, kebahagiaan akan bersemi. Besok datang dan temui aku di siang hari. Besok sesuatu akan terjadi yang tidak pernah kamu bayangkan. Winata berkata, apa yang akan terjadi besok? Saat itu di lautan susu, Wajrang dan Rahu sedang melihat para bidadari itu. Rahu berkata, luar biasa indah wanita cantik, menikahlah denganku. Wajrang berkata, kenapa dia harus menikah denganmu dan bukan aku? Rahu berkata, aku membuat permintaan terlebih dahulu. Wajrang berkata, tapi aku melihatnya terlebih dahulu. Saat dia muncul dari lautan, dia membuat tempat khusus untuk dirinya sendiri di hatiku.
Garuda berkata, "Prabu, kita harus menghormati wanita dan tidak berperilaku yang tidak pantas dengan mereka."